Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pina Piriani. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmaja Subang dengan program studi akuntansi semester 4. Di sini saya akan menganalisis laporan keuangan yang dimana dengan 3 analisis, yaitu metode analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas akhir ujian tengah semester mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Analisis ini saya menggunakan laporan keuangan pada PT Singaraja Tbk. Yang pertama, kita akan menganalisis perbandingan dulu. Nah, analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu yang pertama analisis vertikal atau statis. Digunakan jika hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Yang kedua yaitu analisis horizontal atau dinamis, di mana digunakan untuk membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Keuntungan dalam analisis horizontal ini yaitu mengetahui terjadinya perubahan-perubahan terhadap komponen laporan keuangan dari periode ke periode lain. Misalnya kenaikan atau penurunan komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Analisis horizontal akan mempermudah untuk mengambil keputusan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada kas dan bank terjadi kenaikan sebesar 8.2.769.926 rupiah atau sekitar 263,9%, yaitu peningkatan dari tahun 2022 sebesar 3.32.714.314 rupiah menjadi 11.355.484.240 rupiah pada tahun 2023. Yang kedua ada persediaan, yang dimana terjadi peningkatan sebesar 7.041.729.899 rupiah atau sekitar 9,2% dari tahun 2022, yang dimana sebesar 76.523.599.294 rupiah menjadi 83.229.193 rupiah pada tahun 2023. Hal ini disebabkan adanya pembelian sejumlah bahan baku dan sejumlah barang untuk diperdagangkan. Yang ketiga ada total aset, yang dimana total aset lancar terjadi penurunan sebesar 13.674.920 rupiah dari tahun 2022. Dari tahun 2022 sebesar 144.989 menjadi 128.477.450.069 rupiah per tahun 2023. Yang keempat ada uang muka mengalami penurunan sebesar 155 juta atau setara dengan 57,4%, yaitu penurunan dari tahun 2022 sebesar 270 juta menjadi 115 juta per tahun 2023. Yang kelima ada aset pajak tangguhan, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 415.173.230 rupiah atau setara dengan 17,9%, yaitu peningkatan dari tahun 2022 sebesar 2.319.069.570 rupiah menjadi 2.734.242.800 rupiah per tahun 2023. Selanjutnya kita akan menganalisis laporan laba rugi pada PT Singaraja Tbk. Di sini yang pertama ada pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 116.233.762.655 rupiah atau setara dengan 28,10%, yaitu penurunan dari tahun 2022 sebesar 413.645.000
Rp245.865 menjadi Rp297.411.483.210 pada tahun 2023. Nah, selanjutnya ada beban keuangan meningkat sebesar Rp13.740.853.037 atau setara dengan 196,34%, yaitu peningkatan dari tahun 2022 sebesar 6.998.517.155 menjadi Rp20.739.370.192 pada tahun 2023. Selanjutnya ada penghasilan keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp1.056.678.127 atau setara dengan 130%, yaitu peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp812.846.977 menjadi Rp1.869.525.104 pada tahun 2023. Yang keempat ada pajak penghasilan, di mana mengalami penurunan sebesar Rp650.705.116 atau setara dengan 15,1%, yaitu penurunan dari tahun 2022 sebesar Rp4.384.984.386 menjadi Rp3.484.279.270 pada tahun 2023. Nah, yang kedua, di mana ada analisis tren. Yang dimana analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam presentasi tertentu. Dalam analisis tren, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Data yang digunakan adalah data tahunan atau periode yang digunakan biasanya 2 atau 3 periode saja. Hal ini disebabkan karena jika lebih dari 3 periode akan mengalami kesulitan untuk menganalisisnya lebih cepat. Jika data digunakan lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau tetap. Data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal. Rumus analisis tren ini yang dimana angka indeks sama dengan tahun pembanding dibagi tahun dasar. Tahun pembandingnya yaitu tahun 2023 dan tahun dasarnya yaitu tahun 2022 dikali 100%. Kita langsung mulai aja. Di sini ada kas dan bank. Laporan keuangan ini sama seperti analisis perbandingan yang tadi ya, teman-teman. Kas dan bank ini untuk menghitung trennya, ini kita menggunakan angka indeksnya seperti rumus. Nah, tahun pembandingnya tahun 2023 atau tahun berjalan. Lalu tahun dasarnya di sini pada tahun 2022 atau tahun awalnya. Ini cara menghitungnya, tahun 2023 dibagi 2022 dikali dengan 100%, sehingga kas dan banknya sebesar 363,88%, lebih tinggi dari jumlah kas dan bank dari tahun 2022. Selanjutnya, ada deposito berjangka. Trennya pada deposito berjangka ini sebesar 312,12%, lebih tinggi dari jumlah deposito berjangka pada tahun 2022. Nah, selanjutnya persediaan. Trennya pada persediaan ini sebesar 109,20%. Selanjutnya ada pajak dibayar di muka. Trennya sebesar 142,86%. Dan ada uang muka dibayar di muka. Trennya sebesar 28,50%. Selanjutnya kita akan menganalisis analisis tren pada laporan laba rugi PT Singaraja Putra Tbk, yang dimana pendapatan
yang dimana tahun pembandingnya yaitu tahun 2023, tahun dasarnya 2022. Dibagi dan dikali 100% hasilnya yaitu sebesar 139,8%. Untuk beban pokok penjualannya trennya itu sebesar 131,12%. Dan untuk beban usaha tren dimana trennya yaitu sebesar 210,92%. Untuk beban keuangan trennya sebesar 33,75%, dan untuk penghasilan keuangan trennya sebesar 43,48%. Yang ketiga ada analisis common size. Analisis presentasi per komponen merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun dalam laba rugi. Sebagai contoh, perbandingan antara aktiva dengan persediaan atau penjualan dengan komposisi biaya. Hasil analisis dibuatkan dengan bentuk presentase. Nah, terdapat juga tujuan analisis presentase per komponen adalah untuk mengetahui yang pertama yaitu presentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap pasiva. Yang kedua yaitu struktur permodalan. Yang ketiga yaitu komposisi biaya terhadap penjualan. Nah, analisis ini dilakukan dengan perbandingan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualan. Nah, di sini masih dengan laporan keuangan dari analisis sebelumnya. Di sini ada kas dan bank pada tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, untuk menghitung nilai common size pada tahun 2022 itu bisa dilakukan dengan cara yang dimana kas dan bank pada tahun 2022 nilainya sebesar 3.032.714.314 rupiah, tinggal dibagi dengan total aset. Jadi dibaginya bukan dengan total aset lancar, melainkan dengan total aset keseluruhan ya. Jadi seperti itu. Nah, sehingga pada tahun 2022 mendapatkan 0,54%. Lalu dengan tahun 2023 dia sama kas dan banknya tahun 2023 yang dimana dibagi total aset, sehingga pada tahun 2023 mendapatkan 1,85%. Untuk analisisnya, itu kas dan bank pada tahun 2022 itu jumlahnya 0,54%, pada tahun 2023 jumlahnya 1,85%. 1,85% yang dimana pada tahun 2023 yaitu Rp1 dikali 1,85% terdapat 0,02, atau artinya kas dan bank pada tahun 2023 berjumlah 1,85% dari jumlah aset lancar, atau artinya yang dimana kas dan bank pada tahun 2023 berjumlah 1,85% dari jumlah aset lancar, yang dimana dengan kata lain kas dan bank diinvestasikan ke aset lancar sebesar 0,2. Selanjutnya ada deposito berjangka. Dengan hal ini rumusnya sama seperti berikut, seperti yang tadi, yang dimana pada tahun 2023 sebesar 0,77%, pada 2022 sebesar 0,26%. Di sini dimana ada persediaan yang dimana pada tahun 2023 sebesar 14,1%. Artinya persediaan pada tahun 2023 berjumlah 14,1% dari jumlah aset, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,14. Untuk pada tahun 2022 yang dimana persediaan ini sebesar 13,57%, yang dimana artinya persediaan pada tahun 2022 berjumlah 13,57% dari jumlah aset, dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aset diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,14. Nah, selanjutnya juga ada utang bank, yang dimana
utang bank ini pada tahun 2023 sebesar 76,19%. Artinya, utang bank pada tahun 2023 berjumlah 76,19% dari jumlah liabilitas. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas diinvestasikan ke utang bank sebesar 0,76. Selanjutnya ada pada tahun 2022 juga, yang dimana artinya utang bank pada tahun 2022 berjumlah 9,17% dari jumlah liabilitas. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas diinvestasikan ke utang bank sebesar 0,76. Ada juga utang kepada pihak berelasi, yang dimana pada tahun 2022 sebesar 42,92%. Artinya piutang pada tahun 2022 itu berjumlah 42,92% dari jumlah liabilitas. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas diinvestasikan ke utang kepada pihak berelasi sebesar 0,14. Untuk 2023 juga sama, yang dimana terdapat utang kepada pihak berelasinya sebesar 14,21%. Nah, selanjutnya ada liabilitas imbalan kerja jangka panjang, yang dimana pada tahun 2022 berjumlah 4,9% dari jumlah liabilitas, yang dimana dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 liabilitas diinvestasikan kepada liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar 0,1%. Dan untuk pada tahun 2023 juga liabilitas imbalan kerja jangka panjangnya sebesar 0,95%. Baik, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.